Halo co-friends, pada soal ini kita diberikan informasi mengenai tabel nilai rapor semester ganjil kelas 10A tahun 2020-2021. Kita akan menjawab 3 pertanyaan yang ada pada soal ini berdasarkan tabel tersebut. Nah, kalau kita lihat pada tabel, di sini ada informasi terkait nilai, frekuensi, kemudian tepi atas kelas KI, frekuensi kumulatif kurang dari, dan frekuensi kumulatif relatif. Frekuensi ini menyatakan banyaknya siswa yang mendapatkan nilai di kelas-kelas yang diberikan dari kelas yang ke-1 sampai ke-5. Sedangkan frekuensi kumulatif kurang dari, kalau kita lihat dari kelas pertama ini sebenarnya sama. Lalu kalau kita lihat dari kelas kedua, yang mana di frekuensi kumulatif kurang dari ini adalah total frekuensi di kelas yang pertama sekaligus di kelas yang kedua. Kalau di kelas yang ketiga berarti menunjukkan frekuensi dari kelas yang pertama ditambah frekuensi kelas kedua ditambah frekuensi kelas yang ketiga. Sedangkan untuk kelas yang keempat berarti frekuensi kelas yang pertama ditambah seterusnya sampai di frekuensi kelas yang keempat. Untuk yang kelima berarti seluruh frekuensi dari kelas yang ke-1 sampai ke-5 dijumlahkan. Selain itu juga dapat kita peroleh informasinya ini berarti untuk banyaknya siswa yang mendapatkan nilai kurang dari nilai tepi atas kelasnya. Selanjutnya untuk frekuensi kumulatif relatif ini sebenarnya sama dengan frekuensi kumulatif kurang dari, hanya saja ini dalam bentuk angka, sedangkan di sini dalam bentuk persentase. Untuk pertanyaan yang pertama mengenai berapa banyaknya kelas dari data yang diberikan pada tabel, yang mana kita lihat di sini pada kolom ke-1 menyatakan kelas ke-1, 2, 3, 4, 5, yang mana kelas-kelasnya diberikan pada kolom nilai. Berarti kita lihat di sini ada sebanyak 5 kelas. Sehingga bisa kita simpulkan jawaban yang tepat untuk yang nomor 1 adalah yang B, yaitu 5 kelas. Selanjutnya, untuk pertanyaan yang nomor 2, kita akan tentukan berapa banyak siswa yang memperoleh nilai kurang dari 80,5. Kalau kita perhatikan pada nilainya, di sini ada nilai 51 sampai 60, 61 sampai 70, dan seterusnya. Yang mana untuk nilai yang kurang dari 80,5 berarti nilai 80 ini termasuk yang kurang dari 80,5. Sedangkan 81 ini nilainya lebih dari 80,5, berarti 81 sampai 90, serta 91 sampai 100 ini adalah nilai-nilai yang pasti lebih dari 80,5. Sehingga banyak siswa yang memperoleh nilai kurang dari 80,5 ada pada kelas 51 sampai 60, 61 sampai 70, dan 71 sampai 80. Yang mana kalau kita perhatikan untuk kelas yang 51 sampai 60 yang mendapatkan nilai ini, di antara ini adalah sebanyak 1 berdasarkan frekuensinya. Lalu yang mendapatkan 61 sampai 70 ada 3 orang, dan yang mendapatkan 71 sampai 80 ada 21 orang. Berarti totalnya kita hitung 1 ditambah 3 ditambah 21. Sehingga hasilnya sama dengan 25 siswa. Yang mana jawaban yang tepat di sini adalah yang pilihan E. Kalau kita perhatikan sebenarnya jawabannya langsung bisa kita peroleh berdasarkan tabelnya ini tanpa melakukan perhitungan. Kalau kita lihat nilai pada tepi atas kelas KI untuk 80,5 ini ada di kelas yang ketiga, dan untuk banyaknya siswa yang memperoleh nilai kurang dari 80,5 berdasarkan frekuensi kumulatif kurang darinya langsung dapat kita peroleh adalah 25 siswa. Yang mana konsepnya ini kita ketahui 25 diperoleh berdasarkan 1 ditambah 3 ditambah 21. Selanjutnya yang nomor 3 diberikan kriteria ketuntasan minimal mata pelajaran matematika adalah 70,5 dan kita akan menentukan persentase siswa yang remedial, berarti persentase siswa yang mendapatkan nilai kurang dari kriteria ketuntasan minimalnya yaitu yang kurang dari 70,5. Kita hitung terlebih dahulu berapa banyak siswa yang mendapat nilai di bawah 70,5.
Yang mana nilai 70 ini kurang dari 70,5 dan 71 nilainya sudah lebih dari 70,5. Berarti nilai-nilai yang ini yang mendapatkan kurang dari 70,5. Berarti kita hitung di sini ada sebanyak 4 siswa yang nilainya kurang dari 70,5. Lalu kita akan menghitung berapa persentasenya dengan menggunakan rumus. Kalau kita punya untuk persentase dari X yang ingin kita cari, maka harus kita peroleh berdasarkan banyak X-nya per jumlah totalnya atau jumlah keseluruhannya dikalikan dengan 100%. Jadi, persentase siswa yang remedial dapat kita peroleh berdasarkan banyak siswa yang remedialnya, yaitu yang mendapatkan kurang dari 70,5, yang mana kita peroleh dari sebelumnya adalah 4 siswa per jumlah seluruh nilai yang ada pada tabelnya ini, yaitu di sini ada sebanyak 48. Berarti 4 per 48, kemudian kita kalikan dengan 100%. Nah, kalau kita hitung 4 per 48, hasilnya adalah 0,083 kalau kita bulatkan menjadi 3 angka di belakang koma. Sehingga kita akan dapatkan hasilnya untuk 0,083 kita kalikan dengan 100, maka hasilnya adalah 8,3%. Yang mana kita ketahui jawabannya adalah yang C. Nah, sebenarnya informasi ini juga langsung dapat kita peroleh dari tabelnya tanpa melakukan perhitungan. Sama seperti yang nomor 2, kita lihat yang mendapatkan nilai kurang dari 70,5, kita lihat di bagian yang tepi atas kelas KI untuk 70,5. Di sini kita lihat frekuensi kumulatif kurang darinya langsung dapat kita peroleh adalah 4. Begitupun persentasenya tinggal kita lihat pada frekuensi kumulatif relatif, yang mana di sini kita punya persentasenya 8,3. Dalam persen, sebab yang di data ini kita ketahui sebenarnya sama saja untuk yang di frekuensi kumulatif kurang darinya, tetapi dalam bentuk persentase. Demikian untuk soal ini dan sampai jumpa di soal berikutnya.